karena si tante ini membuat jasad si korban itu terpisah antara kepala sama badannya si korban. Halo semuanya, balik lagi sama gue Intan di Bercerita. Pada kali ini kita masuk ke segmen True Story. Nah, di episode sebelumnya kita juga sempat bahas True Story nih, yaitu kasus pembunuhan atau tragedi berdarah yang terjadi di daerah Madura. Pada episode kali ini kita juga akan bahas tragedi berdarah yang terjadi di Sulawesi Utara, daerah Bolang Mongondo Timur atau yang biasa terkenal dengan Boltim. Di kasus ini adalah kasus pembunuhan anak berusia kurang lebih 8 tahun yang dibunuh sama tantenya sendiri. Kasus ini terbilang cukup kejam ya, karena si tante ini membuat jasad si korban itu terpisah antara kepala sama badannya si korban, atau istilah kasarnya biasa disebut dengan mutilasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi kejadian ini terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Utara atau tepatnya daerah Bolang Mongondo Timur atau Boltim. Si pelaku membunuh si korban yang masih berusia kurang lebih 8 tahun dan si pelaku berusia kurang lebih 19 tahun. Diketahui juga nih, si pelaku nih ternyata sudah merencanakan pembunuhan ini sekitar 3 hari sebelumnya. Tepat pada hari Kamis tanggal 18 Januari kemarin, si pelaku mengeksekusi si korban. Sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, si pelaku ngelihat si korban nih yang baru pulang sama ibunya ke rumah. Nah, setelah si Aning ngelihat si korban udah pulang ke rumahnya, akhirnya si Aning nitipin anaknya ke adik perempuannya. Si Aning ini ternyata masih punya bayi nih teman-teman. Akhirnya setelah dia nitipin anaknya ke adiknya, si Aning langsung berangkat ke rumah si korban. Diketahui si korban ini berinisial TAM. Nah, si Aning manggil si korban ini untuk diajak ke kebun nih teman-teman, buat ngambil sayuran. Nah, akhirnya bawalah nih si Aning membawa si korban masuk ke kebun sampai ke dalam pelosok, dan sampai itu udah gak kelihatan sama sekali sama warga. Nah, di dalam kebun, akhirnya di situ si Aning mulai melancarkan aksinya. Dibunuhlah nih si korban. Setelah dibunuh, si korban didudukin nih. Jadi diambil dulu si korban, dicengkrem, terus didudukin di tanah, dan setelah itu si tangan korban diikat nih sama si Aning. Nah, akhirnya si Aning langsung ngeluarin pisau yang dia bawa dari rumahnya. Nah, habis itu si Aning ngeliat nih, wah, si korban punya perhiasan cukup lengkap. Ada kalung, gelang, cincin, sama anting. Dan setelah ngambil semua perhiasannya si korban, si Aning langsung ngedorong si korban sampai jatuh ke selokan. Setelah si Aning melancarkan aksi pembunuhannya ini nih, si Aning kayak ngerasa tanpa dosa, seolah gak terjadi apa-apa. Si Aning langsung pulang ke rumah buat bersih-bersih, terus ngambil anaknya. Dan setelah itu dia berangkat nih ke toko emas dengan menggunakan becak motor. Nah, dan dari hasil penjualan emas yang dilakuin nih, dia tuh dapat uang kurang lebih senilai 3.600.000. Dan dari uang tersebut dia pakai untuk beli cincin emas, terus sebagiannya tuh dia pakai buat beli handphone, kartu seluler, sama voucher pulsa. Dan sebagian uangnya itu dia habisin buat beli popok, susu formula, dan beberapa cemilan. Oke, lanjut kita masuk ke kronologi hilangnya korban. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiobudi menjelaskan nih,
Katanya pihak mereka mendapat laporan ada keluarga yang kehilangan anaknya yang berusia sekitar 8 tahun. Katanya nih si korban yang berinisial TAM itu terakhir dilihat sekitar jam 11 siang. Pihak keluarga bingung nih, kenapa jam segini anaknya belum pulang juga? Nah, akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Nah, pada malam harinya, pihak keluarga melakukan pencarian nih bersama para warga, pihak kepolisian, dan Bupati Boltim Sam Sahrul Mamonto yang juga ikut mencari si korban yang berinisial TAM. Nah, pada sekitar jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, katanya ditemukan nih ada sesosok anak yang gak jauh dari tempat tinggal si korban. Ini infonya dapat dari Kapolres Boltim. Dalam pencarian tersebut nih, ternyata si Aning tuh juga ikut mencari si korban. Bahkan dia sempat memberikan kesaksian palsu nih kepada sang Bupati Boltim. Nah, dia juga menyebutkan nih bahwa TAM itu katanya pergi sama temen-temennya setelah mampir dari rumahnya Aning. Rupanya nih, si TAM itu ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Kondisinya cukup mengenaskan, di mana posisi kepala dan badannya itu sudah terpisah. Selain itu, semua perhiasan-perhiasan yang dipakai sama si korban juga sudah raib. Nah, mengetahui hal itu, pihak kepolisian langsung nih melakukan penyelidikan dengan menelusuri toko-toko emas di daerah Tutuyan. Setelah melakukan penyelidikan demi penyelidikan, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan informasi nih bahwa ada perempuan berambut pirang yang menjual emas. Dan ternyata perempuan itu tak lain adalah si Aning, yaitu tantenya si korban sendiri. Dan polisi juga menemui sopir becak motor nih yang tadi dipesan sama si Aning buat nganter dia ke toko emas tersebut. Dan akhirnya polisi mengamankan Aning pada hari Kamis jam setengah 11 malam waktu Indonesia Tengah dan langsung nih dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata menurut sumber resmi dari pihak kepolisian, si pelaku ini tinggalnya nggak jauh dari rumahnya si korban. Dan dari penemuan jenazah ini, akhirnya pihak kepolisian membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi itu, akhirnya jenazah dipulangkan ke pihak keluarga. Dan kedatangan jenazah anak perempuan ini disambut isak tangis oleh keluarga dan para kerabatnya. Para keluarga, kerabat, dan para warga ikut mengantar jenazah ke pemakaman yang gak jauh dari rumahnya, yaitu di Desa Tutuyan 3, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Sang ayah korban yang bernama Zulkifli Mokoago, dia berharap nih si pelaku, yaitu tantenya si korban sendiri, itu mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Saya ikhlas dengan kejadian ini, namun proses hukum harus terus berjalan. Saya tidak dendam. Jika saya dendam, berarti saya tidak ikhlas. Biarlah kasus ini ditangani polisi dengan seadil-adilnya, kata ayahnya si korban. Akhirnya dari hasil penyelidikan kepolisian dan beberapa keterangan dari toko emas tempat si Aning menjual perhiasan, akhirnya si Aning berhasil ditangkap di rumahnya, yaitu di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Si pelaku nih mengaku nih dia nekat membunuh karena ingin menghilangkan jejak setelah mencuri perhiasannya si korban yang sudah direncanakan. Nah, polisi juga berhasil menangkap si pelaku lewat serangkaian pemeriksaan, termasuk terhadap keterangan toko emas tempat si Aning berhasil menjual hasil curiannya. Pelaku atau si Aning yang sempat menyangkal, akhirnya belakangan ini dia mengaku nih membunuh si korban untuk mendapatkan perhiasan, dan dia juga memutilasi si korban untuk menghilangkan jejak. Akhirnya dari perbuatannya si Aning ini, dia dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pencurian dan kekerasan, dan juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Dari hukum-hukum ini akhirnya dia diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling rendah 20 tahun. Sebelumnya seorang anak perempuan usia 8 tahun di Desa Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara menjadi korban mutilasi oleh kerabat dekatnya. Setelah dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada Kamis sore karena tak kunjung pulang ke rumah, jasad anak perempuan usia 8 tahun ditemukan tewas dengan cara dimutilasi. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi. Polisi dapat menangkap pelaku mutilasi lewat keterangan penjual emas. Sebelumnya pelaku membunuh korban untuk mendapatkan perhiasan. Keterangan toko penjual emas tempat pelaku menjual emas yang diambil dari korban memudahkan polisi menangkap pelaku. Pelaku bernama Arnita Mamonto yang masih ada hubungan kerabat dengan korban. Pelaku mengaku nekat memutilasi korban karena ingin menghilangkan jejak setelah mencuri perhiasan korban yang sudah direncanakan. Pukul 20.00 WITA, dalam proses pencarian ditemukanlah sesosok mayat anak yang tak jauh dari tempat tinggal korban dalam posisi tertelungkup dengan kondisi kepala putus. Tim langsung mengamankan perempuan Arnita Mamonto ke Mapolres Polri untuk diklarifikasi sehubungan dengan peristiwa penjualan emas milik korban. Dan dari hasil keterangan dari perempuan Arnita Mamonto bahwa benar dialah yang menjual perhiasan emas di toko Logam Jaya, di mana perhiasan emas tersebut adalah milik korban adik Arsa yang dia ambil dari tubuh korban setelah pembunuhan tersebut dilakukannya. Dan dari pelaku Arnita Mamonto menjelaskan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan maksud agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas dari korban tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, jadi itu dia teman-teman, kasus pembunuhan yang terjadi di Sulawesi Utara pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 kemarin. Yaitu kasus seorang tante yang dengan tega membunuh keponakannya sendiri karena dia tergiur nih sama emas atau perhiasan yang dipakai sama si korban. Kalau menurut kalian kawan-kawan bercerita gimana nih? Apakah kasus ini cukup gila? Atau kalian punya nih kasus-kasus lain yang lebih sadis yang pernah terjadi di daerah kalian masing-masing? Gue bakal tunggu cerita-cerita kalian di kolom komentar ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita kita selanjutnya. Oke, kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you di bercerita selanjutnya.